Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana tadi? Jadi ini adalah bagian kedua dari kuliah kita yang ketujuh ya. Jadi eh, kalau kita lihat untuk yang create, jadi Circus du Soleil ini meng-create empat hal ya. Apa namanya view-nya jadi berubah, pemandangannya jadi spektakuler, kemudian sirkus ini bisa diulang-ulang. Jadi mereka membuat satu kali dan ini dipakai untuk 1 tahun. Jadi keliling dunia ya, dari Singapura ke New York, ke mana-mana, ke Eropa, ke negara-negara yang berminat ya. Kemudian keliling dunia dengan satu kali buat, 1 kali dalam 1 tahun ya. Kemudian dengan artistik yang bagus ya, dengan tampilan yang luar biasa, kemudian dengan musik yang berbeda. Jadi seperti apalah ya. Nah, ini untuk membuktikannya, kalian tengok di tugas pertama ini, kalian tonton Circus du Soleil dan ini ditonton bersama-sama, kemudian kalian berikan komentar ya dalam laporan tugasnya itu seperti apa ya. Apakah betul-betul Circus du Soleil itu menarik? Bagaimana pendapat kalian ya? Ini adalah apa namanya kanvas strategi dari Circus du Soleil. Oke. Nah, kita lihat ya berikutnya. Jadi ada tadi ada empat ya. Eliminate, sama reduce ini cenderung untuk mengurangi cost. Kemudian rise dan create itu untuk menaikkan apa? Value atau nilai. Sehingga kalau dipadukan costnya itu dikurangin. Sehingga kalau costnya berkurang dengan biaya dengan harga yang sama udah dapat untung, ya kan? Kalau costnya berkurang, harganya sama, otomatis dapat margin, ya kan? Apalagi kalau costnya turun dengan nilai yang ditambahkan bisa dinaikkan, ya. Sirkus du Soleil ini harganya lebih tinggi, costnya jauh lebih rendah. Nah, harganya lebih tinggi, costnya lebih rendah, otomatis untungnya banyak. Jadi dia bisa keliling dunia ya untuk menunjukkan kehebatan sirkus mereka ini. Oke, nah ini ada lagi contoh mengenai apa? Nintendo. Jadi Nintendo ini adalah satu permainan atau game yang awal mulanya itu dimainkan atau ditujukan untuk anak-anak. Nah, Nintendo punya strategi bagaimana game mereka ini digunakan untuk semua kalangan, termasuk orang tua, termasuk kebanyakan anak-anak dewasa lah, ya, bukan anak-anak lagi. Jadi cenderung orang itu suka bermain, ya. Kita lihat sekejap ya. Grow to trust and love your brand. So you can keep creating innovative products your customers will love, all while calmly sailing in your own blue ocean. Doing business in this piece, they have Saya served a percepat group ya. of companies for several Jadi years, kalian bisa tutup sendiri lah. that was left of market profits. So this led Professors Chan Kim and Maborn to look closer and eventually realize that creating their own blue oceans was the key to these companies' long-term success, since it allowed them to differentiate themselves and create their own unique value propositions Nah, to ini affect menjadikan their value customers. nilai gitu ya. And if you're enjoying this video so far, please consider liking, sharing, and subscribing to Pixie Bolt for more videos like this one. So let's review the top 3 reasons why some business strategists believe Nintendo has been applying Ada a tiga blue ocean strategi strategy Nintendo ini approach ya. to successfully launch some of its best-selling products, like the case of Nintendo Switch, which has sold over Namanya Nintendo 122 million Wii ya. units, positioning itself at number 3 on the list of best-selling Ini gaming saingannya consoles of ya. all time, and Nintendo Wii, which has sold over 101 million units worldwide. 101 juta. Number 1. They created a new Nah, market. mereka buat market Coming baru. up with Nintendo Wii, the company's main goal was to make a friendly gaming system Orang-orang tua ini kan able main game ini, play tuh kan. video games. Orang-orang dewasa. Simplified, minimalistic console that was very easy to play with, even for inexperienced users. And that also had games that were fun for Jadi everyone. konsolnya It lebih ended up creating sederhana, a dominant gaming category lebih mudah by dimainkan, bisa bermain untuk rame-rame, ya kan? marketing it all. And they used this same type of approach when making the Nintendo Switch because they aimed at creating a whole new group of gamers who valued the ease of a hybrid console that they could play both at home and also on the go. Nah, sambil jalan-jalan bisa juga main Number secara two, they rame-rame offered kan? players a game
Nah, Nintendo's strategic goal is to stand out, so it often focuses on differentiating its gaming experiences from anything that Microsoft and Sony has to offer. For example, in the case of Nintendo Wii, they achieved this by creating a console that had a unique motion control system, which transformed players' experience into an even more interactive and engaging one, and something completely different from what any other existing game console had to offer back then. Number 3. They focused on empowering all gamers with an affordable console. By creating a gaming experience that was easier to manufacture, had an oversimplified design, simple graphics, and a basic user interface, Nintendo ensured their new console wouldn't require expensive hardware or highly experienced gamers to have fun with it. So, with this approach, Nintendo was able to keep down the cost of the Wii, which meant that more people could afford it and prefer to buy it. This affordability and simple design likely made it possible for Nintendo Wii to eventually outsell combined sales of Sony PlayStation 3 and Xbox 360 in several regions during its launch period. Do you think Nintendo has used a blue ocean strategy approach to create any other successful ya, products? ini Please feel free to share your ya, thoughts in the kalian pikir comments apakah below. ini blue ocean And strategi? thanks for Ya, watching. If you found this oke. video helpful, please consider liking. Oke, nah berikut ini kita lihat contoh satu teknologi yang membuat menjadi pekerjaan itu menjadi lebih efisien. Jadi kalau kalian pergi ke supermarket, ya kalau kalian membeli barang itu kan biasanya di-scan satu-satu. Kalau yang di-scan cuma 10, ya 10 yang kalian di-scan. Kalau yang dibeli 100 item, berarti 100 yang di-scan. Itu memakan waktu dan antriannya jadi panjang. Ya. Nah, dengan teknologi yang baru ini, gerobaknya dimasukkan, kemudian di-scan satu gerobak. Kita lihat ya. The RFID portal, which we're showing here today, is to show how a customer can take all the items in their shopping basket and put it into the portal and read all the items within a few seconds and do payment and leave the store without any stopping at the checkout lane. The benefit to the customer is not having to take the items out of the basket, scan them, put them back in the basket, and bag them. Everything is done at one time while the items are in the carts. Jadi dia masukkan gerobaknya tadi, ya. Kemudian dalam beberapa detik langsung dihitung. Teknologi yang digunakan adalah teknologi namanya RFID, Radio Frequency Identification. Ya. Nah, kalian cari sendiri tuh apa itu RFID. Ini sudah banyak digunakan di mana-mana. Ya. Jadi dengan teknologi ini kita tidak perlu di-scan secara apa namanya, secara biasa, mendekatkan dengan RFID ini kita bisa scan dari jarak jauh. Ya, jadi tidak perlu diangkat barangnya, cukup nanti di-scan dari jarak jauh, dia ketahuan, ya. Maka ini lebih cepat. Nah, ini salah satu cara apa? Mengurangi waktu dengan bantuan teknologi, ya. Dan ini membuat orang terpikir, oh, ternyata produk ini ternyata apa? Menciptakan pasar baru, ya, demand baru. Karena apa? Orang terpikir setelah ada produk ini. Kalau sebelum ada produk ini, barangkali belum terpikir. Tapi ada dengan produk ini, dia terpikir. Nah, ini salah satu membuka pasar baru. Ya, oke. Nah, ini juga ada reference yang bisa kalian tonton. Ini dalam bahasa Indonesia untuk kasus apa namanya penjelasan mengenai Blue Ocean Strategy. Ya, bisa kalian buka nanti ya. Nah, kita bicara-bicara tentang suatu produk. Ya, ini ada 14 keahlian dari teknik industri seluruh dunia ini sama keahliannya ya seluruh dunia ya sama semua keahlian teknik industri. Nah, bagaimana membuat kalian itu berbeda supaya apa? Supaya kalian mempunyai nilai tambah yang bagus, contohnya di Asia saja atau di Batam, sehingga orang memandang wah ini teknik industri dari Unrika memang berbeda, nilainya lebih tinggi dan kosnya lebih murah kalian kan daripada sekolah di luar negeri. Nah, coba kalian mulai berpikir ya untuk diri masing-masing apa yang membuat nilai kalian itu menjadi lebih tinggi atau dari segi penguasaan bahasa, oke, atau dari segi penguasaan daerah Asia Tenggara, ya kan?
pemahaman mengenai daerah Asia Tenggara atau pemahaman mengenai daerah Batam, sehingga nilai kalian sebagai seorang insinyur teknik industri itu berlebih lebih tinggi daripada lulusan Singapura ataupun lulusan Jawa gitu ya. Ini kalian pikirkan dulu ya dengan konsep yang tadi juga. Oke, kemudian ada tugas kedua. Ini ada buku yang nanti saya berikan, ada buku mengenai strategi Laut Biru dari buku siapa? Pencetus idenya itu Profesor Kim tadi ya. Kalian buat summary bab 1 sampai bab 5. Dibaca dulu baru di summary ya. Makanya ini harus tugas kelompok. Kemudian di buku itu kalian ceritakan juga tentang kisah persaingan wine atau ada namanya wine, ada namanya apa? Anggur gitu ya. Ada anggur botolan gitu. Kemudian juga ceritakan tentang kisah penyewaan pesawat jet. Ini kenapa pesawat jet itu bisa murah gitu ya. Kalau dulu mahal kok sekarang murah gitu kan. Nampaknya wah, tapi ternyata murah pesawat jet itu ya. Nah, ini kalian baca, kemudian kalian buat summary dan kalian ceritakan menurut versi kalian ya. Selengkap mungkin ya, sejelas mungkin. Oke. Oke, itu saja kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.